petang nanti semua orang se-Indonesia ini menengok hilal anak bulan. Jadi kalau ada bapak ibu keluarga namanya hilal, jangan keluar dulu, jangan cari-cari orang di hari ini. Kalau nampak petang nanti hilal, hilal itu munculnya sore, tak lama dia 5-10 menit. Nampak petang nanti hilal, berarti besok kita puasa. Kalau tak nampak hilal, berarti tak puasa. Apa hubungannya dengan hisab? Ilmu hisab, ilmu astronomi itu membantu ru'yah. Sepakat Mabims, M-nya menteri, A-nya agama, B Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura. Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura menetapkan kalau 3 derajat baru disebut hilal. Misalnya semalam tak ada derajat. Semalam hari Selasa. Tiba-tiba semalam ada orang mengaku menengok hilal. Maka terbantahkan hilalnya. Siapa yang membantah? Astronomi. Hisab, ilmu hisab membantah dia. Nah, jadi kalau ditanya orang, apa guna ilmu hisab? Ilmu hisab itu membantu roh. Ya. Kalau hisab mengatakan 3 derajat, kemungkinan nampak hilal. Misalnya hari ini 3 derajat, hari ini 3 derajat. Petang nanti tak nampak hilal. Yang dipakai hilal atau hisab? Hilal. Yang dipakai ru'yah atau hisab? Ru'yah. Karena sumuli ru'yati, bagi yang pakai ru'yah. Kenapa Muhammadiyah bisa dipastikan besok puasa Pak Ustaz? Karena mereka memakai metode hisab. Walaupun 1 derajat sudah dianggap hilal. Jelas? Jadi persimpangannya itu di mana? Muhammadiyah walaupun 1 derajat hilal, sedangkan Mabims mesti 3 derajat. Ada 2 mahasiswa mendekati 1 mahasiswi. Mahasiswi ini baru mengakui cinta kalau 3 derajat. Kalau 1 derajat, kenapa kau akhirnya nikah sama anak Usuluddin tuh? Kenapa tak sama anak Tarbiyah? Anak Usuluddin itu yang 3 derajat. Yang Tarbiyah itu kita tengok cuma 1 derajat, kata dia. Berarti dia cintanya namanya cinta Mabims. Dari mana kau tahu 3 derajat? Waktu aku sakit dijenguknya. Waktu ayahku sakit dibawakannya bunga, padahal ayahku minta apel. Waktu hari raya datang dia ke rumah. Anak Usuluddin, anak Tarbiyah itu. Anak Tarbiyah tiap hari nanya aja, udah makan, belum belajar, 1 derajat. Tapi ada pula anak psikologi, kata dia 1 derajat pun kuterima. Karena bagiku tak ada maknanya apel, tak ada maknanya bunga kalau tak ada perhatian. Nah, paham kalian? Kadang pendekatan itu lebih, itu bahasa saya, cara ditakribil makna. Pakai 1 derajat, 3 derajat tak paham. Pas pakai istilah tadi, oh, kata. Itu namanya pendekatan sesuai dengan bahasa. Karena kebetulan kalian banyak mahasiswa. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tauhid dibagi 3? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita pakai tauhid Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan sifat 20 itu bid'ah karena tak ada zaman Nabi, itu dibuat oleh Imam Asy'ari, maka tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lebih bid'ah karena itu dibuat Imam Ibnu Taimiyah abad ke-8. Imam Abul Hasan Asy'ari abad ke-3 masih salaf.
Salaf itu 3 abad. Abad 1, abad 2, abad 3. Ibnu Taimiyah tidak salaf. Jadi lebih bid'ah mana sifat 20 dengan uluhiyah rububiyah? Lebih bid'ah uluhiyah rububiyah. Tapi bid'ah hasanah. Kami tak mengakui bid'ah hasanah. Bid'ah berdolalah lah. Paham? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi. Sifat Allah itu bukan cuma 20. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? 20 itu jurus untuk menangkis semua agama aliran sesat. Cukup dengan 20 itu. Jurus. 20 jurus selesai. Ada namanya Nietzsche. Nietzsche dari Jerman. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi dia udah mati. Bantah pakai satu dari sifat 20. Antum udah mengaji sifat 20. Sifat mana tuh? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Yang mana membantah Nietzsche? Baqa. Masak tauhid ibu itu dari kalian mahasiswa lagi. Wujud, qidam, baqa. Apa beda qidam sama baqa? Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau Tuhan mati berarti mati bukan Tuhan. Terbantah dengan baqa. Berarti tak masak sifat 20 kelet. Ibu itu tahu dia. Bisa dibantahnya Nietzsche pakai baqa. Nabi Isa itu Tuhan. Bantah pakai sifat 20. Hah? Sifat apa? Baqa. Nabi Isa belum mati. Nabi Isa belum mati. Menurut Ahlus Sunnah. Sifat mana yang membantah Nabi Isa Tuhan? Qidam. Karena Tuhan tak berawal. Nabi Isa berawal. Lahir dia. Siapa yang melahirkannya? Maryam. Maka Maryam dan Isa bukan Tuhan. Sifat 20 itu jurus, bukan batasan. Jelas? Cemana 2 SKS tauhid kalian? Uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat juga adalah ijtihad. Bukan Nabi yang mengajarkan. Ijtihad ulama. Sifat 20 juga ijtihad. Kenapa Ustaz pakai sifat 20? Itu yang saya pelajari di ibtidaiyah, wujud, qidam, baqa, baru menyanyi-nyanyi. Waktu di sanawiyah baru pakai kitab namanya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu di aliyah pakai kitab namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Di Al-Azhar pakai kitab. Syekh kami di Azhar yang menulis kitab itu. Sifat 20 itu juga. 4 kali belajar sifat 20. Sekolah, sanawiyah, aliyah, di Al-Azhar. Sifat 20. Di mana kritik ulama Asy'ari terhadap uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Orang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat mengatakan bahwa Abu Lahab itu bertauhid, tapi tauhidnya baru rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab itu kata mereka bertauhid, tapi tauhidnya baru rububiyah. Hai Abu Jahal, siapa mencipta kau? Allah. Siapa mengasih kau rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Abu Jahal baru bertauhid rububiyah, tapi belum tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan tauhid rububiyah. Maka mereka yang pakai tauhid uluhiyah rububiyah ini mengatakan Abdul Somad itu sama dengan Abu Lahab. Karena Abdul Somad masih bertawassul waktu berdoa, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali-wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Somad tauhidnya baru sampai rububiyah. Yakin Allah mencipta, yakin Allah mengasih rezeki, yakin Allah menghidupkan dan mematikan.
tapi belum bertauhid uluhiyah. Tauhid ini dipakai mereka untuk mensyirikkan umat Islam. Paham? Sedang mahasiswa aja tak paham, apalagi orang awam. Makanya kalau ada orang, kenapa Ustaz tak pernah bahas ini dalam tablik akbar? Baru 1 derajat. Ini berat. Masalahnya berat. Dia bisanya juga bawa ngaji. Tapi yang saya cakapkannya itu paham. Tauhid ini dipakai untuk mensyirikkan umat Islam. Bahwa antum yang bertawassul baru rububiyah, belum uluhiyah. Ya, antum masih syirik seperti syiriknya Abu Lahab. Jadi kalau antum ketemu mereka mencaci maki saya tausiah, duduk dia di tiang itu, kakinya selonjor ke depan. Selonjorkannya kakinya ke depan. Heran yang lain, Ustaz, kok gitu dia ke Ustaz, kok tak beradab? Antum yang udah paham? Paham antum kan? Kenapa diselonjorkannya kakinya ke saya? Karena dia melihat saya seperti paham. Mengerikan, mensyirikkan saudara seiman, mengabulahabkan saudara seiman. Inilah akar-akar terorisme, radikalisme. Karena melihat orang yang tak sekeyakinan dengan dia adalah musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti waktu malam Lailatul Qadar terjadi hanya 1 malam. Bagaimana jika malam itu terjadi, orang lain dapat beribadah, sedangkan ada banyak perempuan yang tak dapat beribadah karena halangan haid. Orang yang haid, menurut mazhab yang saya yakini, tak boleh melakukan 7. Tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf karena di dalam masjid 7. Tapi dia bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bersolawat. Ya Rasulullah, man ahaqqun ayul a'mal khairun? Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata jawab Nabi? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratbun bi zikrillah. Kau tinggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah, berzikir, mengingat Allah. Zikir. Jadi perempuan yang berhalangan apa amal dia? Zikir. Malam Ramadan jangan tinggalkan zikir. Seminim-minim zikir, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Itu udah zikir minimalis. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Apa boleh menjamak sholat sebelum berangkat safar? Bedakan jamak dengan qasar. Banyak orang disatukan ya jamak dengan qasar. Jamak bisa walaupun tidak musafir, sedangkan qasar hanya musafir, dan musafirnya ada jaraknya. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 89. Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian, bulatkan 89, payah ingat 89, 9, 10, Wali Songo 90 km. Maka kalau dari sini ke Duri 125, sudah bisa qasar? Sudah. Di mana baru boleh mengqasar? Setelah lewat Surul Balad. Saya mau pergi ke Duri, tausiah puasa, mau iktikaf di Pertamina, lalu kemudian saya qasar di rumah saya, tak bisa karena belum musafir. Di mana Ustadz mengqasar? Setelah lewat tembok kota. Jadi zaman dulu kota itu dikasih tembok. Di mana tembok kota? Depan UIN, perbatasan
Kampar. Ya. Nah, jadi setelah saya safar, carilah masjid, sholat di situ, baru bisa mengqasar. Nah, dikosor di rumah. Mana bisa mengqasar di rumah? Belum musafir. Ayo kita sholat dek, kata lakinya. 2 rakaat, tapi kita belum musafir. Yang penting niat. Ini lebih alim daripada ahli fikih. Berapa hari Pak Ustaz? Saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4 hari 4 malam. Tak dihitung hari pertama. Hari pertama dari Pekanbaru ke Kisaran. Berangkat ba'da subuh. Zuhur, qasar, jamak, takdim di Perantau Perapat. Sampai di Aikanopan, jamak, qasar, jamak, takhir, isya. Sampai hari Senin malam Selasa. Maka yang qasar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin di perjalanan ini tidak gitu. Jelas? Sumbernya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lebih dari 4 hari, maka balik seperti normal semula. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Misalkan ada orang non-stop, misalkan ada orang nonton pornografi waktu bulan puasa, batalkah puasanya Ustadz? Puasa itu batal kalau mohon maaf spermanya keluar. Kalau tidak keluar, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tak ada. Dalilnya, man lam yada' qaula zur, siapa yang tak meninggalkan kata-kata tak baik, wal amala bihi, perbuatan baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka tak ada pahalanya dia meninggalkan makan dan minum. Menonton pornografi menyebabkan otak ini mengeluarkan suatu zat, sama dengan orang pakai narkoba, maka muncullah disebut dengan kecanduan. Bedanya, kalau orang kecanduan narkoba, dia masih berselera menengok bininya. Orang yang kecanduan pornografi, dia kehilangan selera untuk menengok bininya. Kenapa? Karena pornografi lebih menarik dari bini. Jadi antum sabar-sabar aja dulu. Nanti udah cukup modal, kasih tahu ke saya, kita pinang anak tarbiyah sama Syariah Usuluddin tadi. Baik yang 3 derajat mau 1 derajat. Gimana? Siap? Tunjukkan. Kalau ayah kalian tak setuju, nanti kita jumpai dia. Apanya maksud bapak melarang anak bapak dinikah? Bukan gitu Pak Ustaz, maksudnya aku yang mau nikah. Bilang lah, jangan nampak tahan-tahan anak ini. Misalkan orang pacaran waktu puasa, diterima tak puasanya Pak Ustaz? Ditahannya makannya, ditahannya minumnya. Tak makan, tak minum. Diboncengnya anak orang ini, dibawanya nonton, maka puasanya sah. Artinya dia tidak perlu mengqadha nanti di luar puasa. Tapi pahalanya tak ada. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu jalan aja lagi. Bukan itu maksud saya. Orang kalau bertanya fikih, kita jawab fikih. Dia kan mau menanya puasanya perlu diqadha atau tidak. Tidak, puasanya sah. Selama tak keluar sperma. Tapi kalau antum bonceng baru nengok keluar, batal kan? Secara fikih, kalau antum tanya fikih, saya jawab fikih. Tapi kalau masalah pahala, tak ada pahalanya. Sama juga dengan orang bicarakan aib orang lain. Ibu, bagi anak muda, bagi yang anak muda yang menarik bagi dia pacar. Tapi bagi ibu-ibu, pacar tak menarik. Yang menarik bagi dia menceritakan aib. Pahalanya tak ada, kosong pahala kosong. Bocor.